tinggal 3%. 3%. Oh, bilang lah. Bilang. Halo. Pintunya 15 menit, Bud. Kita mulai aja lah, Bud. Ya. Gimana? Kita mulai aja. Ya. Mas. Sama Bang Budi. Ya. Baterai tinggal 3% nih, lupa ngecas. Mau ngecas dulu ya, Mas? Oh iya. Lanjut ngecas dulu. Iya, Mas. Nggak bisa sambil apa? Ngecas di Dupi. Payah, Mas. Kalau sambil ngecas nanti kontak-kontak dia. Kita mau mulai nih. Cuma 4 orang. Nanti masuk lagi. 40 orang. Kalaupun ketinggalan nanti kan bisa nanya sama Bang Agus. Dikit. Pak Sugi. Mati tiba-tiba. Pak Sugi. Ya. Tadi aku hubungi Pak Sadar sama Bang Hairul Badri. Ini dulu, Mas. Bang Budi. Jadi aku minta orang itu supaya bawa kultum kan gitu. Mas, Bang Budi. Assalamualaikum. Nah, jadi Bang Hairul katanya dia agak telat kan gitu. Udah. Terus Sadar katanya cuma bisa ini aja lah, bawa doa aja katanya. Jadi untuk kultumnya dari ketua aja lah langsung nanti. Sekalian pembukaan, pengantar. Agus aja lah, Agus. Agus. Kultum, Bisa Bud. Agus ya. Bawa kultum. Enggak lah, Mas. Belum siap. belum ikut pelatihan dai. Jadi gimana nih, Yunus? Habis baterainya. Bertiga aja kita nih mulai. Ini masuk Hairul Badri. Iya. Tahu bawa bini dingin bawa anaknya kan. Mana ada Om? Assalamualaikum, Ustaz. Udah dong. Assalamualaikum, Ustaz. Ustaz Hairul Badri. Belum nampak gambarnya, belum nampak fotonya. Udah? Udah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil di tasku itu profilnya gitu. Di tas. Apa kabar Pak Hairul? Alhamdulillah, Bang. Ambil. Itu lagi pertemuan juga kami di MUI. Oh iya. Iya. Wah. Sekalian juga, ikut sekalian, jadi kan enak juga. Kata bilang tadi, sosial mungkin nggak bisa karena lagi acara rapat di MUI. Iya. Assalamualaikum Bang Hairul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Bang. Alhamdulillah. Maka Bang bilang nggak kita ribut karena ini lagi rapat juga di MUI. Oh gitu ya. Jadi kalian nimbrung gitu. Jalan jalan lah ya. Jalan untuk pakai Zoom bawa juga repot. Mana mau dia? Jadi gimana Pak Sugi? Kita mulai atau gimana? Kita tunggu lagi yang lain? Hanya 4 orang kita ini. Hanya 4 orang, iya udah. Udah lewat 20 menit. Ya kita lanjut aja lah ya. Ya, kita mulai aja. Kita mulai aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
Oh, malah Budi yang ngomong ya, Budi. Bud, di-unmute dulu, Bud. Dibuka dulu, Bud. Udah? Udah? Udah ya, bisa kita lanjut? Ya, syukur alhamdulillah. Mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mana sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya segala kenikmatan, ya sehingga sama-sama kita bisa menghadiri rapat online ataupun daring ya melalui via Zoom ini. Ya, kemudian salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga kita yang hadir pada malam hari ini kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ya, saudara-saudara dan abang das sekalian. Ya, jadi agenda kita pada malam hari ini ya nggak berat-berat kali lah ya. Selain kita nanti bersilaturahmi, berkenalan, nanti juga kita akan diskusi, membahas agenda kita ke depan mengenai persiapan raker dan agenda yang lain. Ya. Di acara kita juga pada malam hari ini sebenarnya kita minta sama Bang Hairul ini untuk kultum ini untuk menyambut satu Muharram bisa tahun baru nih. Bisa Bang Da ya? 5 menit aja. Nanti pada saat setelah pembukaan. Karena yang ada nih tadi udah konfirmasi juga ke Sadar juga nggak bisa tadi kan. Nah, tapi nanti kita kembalikan ke forum lah. Kalau memang ini mau kita lanjutkan untuk kultumnya atau gimana nanti kesepakatan bersama. Tapi agenda kita pada malam hari ini yang pertama nanti pembukaan dari saya sendiri. Ya. Kemudian nanti yang kedua pengantar ataupun sambutan dari Ketua PD Parmusi Kota Binjai, Pak Sugi Permono. Ya. Kita goyang nanti. Oke, proposal dulu dia abang pun ketua kan goyang nanti. Kemudian berikutnya nanti kalau memang ada kultum, kita buat kultum. Kalau tidak ya nggak apa-apa kan gitu. Kemudian yang keempat nanti kita bersilaturahim, berkenalan antar sama pengurus PD Parmusi Kota Binjai. Ya, kemudian nanti baru kita lanjutkan diskusi, ya diskusi persiapan raker dan agenda lainnya. Kemudian nanti berikutnya ada sesi tanya jawab, ya, doa dan penutup. Ya, jadi itulah susunan acara kita pada malam hari ini. Ya, untuk selanjutnya saya minta kepada Ketua PD Parmusi Kota Binjai, Pak Sugi Permono untuk memberikan pengantar ataupun sambutannya pada acara rapat kita malam hari ini. Kepada Ketua kami persilahkan dengan segala hormat. Suaranya kok pada nggak keluar ya, Pak Sugi? Baik. Oke. Oke, ya. Kita ulangi lah ya. Silakan, Ketua. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Saudara Hairul Badri, Ketua Majelis Pakar PD Parmusi Kota Binjai, Saudara Budi sebagai Sekretaris Parmusi Binjai, dan Saudara Agus nih yang sambil di jalan tuh, sambil di dalam mobil, ikut tetap dalam rapat kita ini. Ya. Kawan-kawan sekalian, pertama kali kita bersyukur kehadirat Allah pada malam ini
kita bisa bertemu walaupun dengan Zoom meeting, dengan online. Sebenarnya saya sudah wanti-wanti juga tuh sama Budi. Gimana Bud, kesiapan kawan-kawan? Apakah kita jadi nih kapan Zoom meetingnya? Karena sampai beberapa hari yang lalu tuh di undangan tuh belum ada yang respon. Tapi sudah dihubungi Budi satu persatu dan sepertinya kawan-kawan siap. Ya. Jadi kita laksanakanlah rapat kita malam ini. Itulah ceritanya. Ya nanti ini kan pertemuan kita ini kita rekam. Bagi kawan-kawan yang nggak bisa hadir, mungkin nanti rekamannya bisa kita share, kita bagikan. Saya kira saya akan mulai memperkenalkan diri ya. Kita silaturahmi dulu. Walaupun kita sudah saling kenal ini, Ya. tapi dalam konteks Parmusi, memang Pak Hairul Badri ya, Saudara Agus, dan Saudara Budi, kita ini punya koneksi gitu dengan Parmusi itu. Ya. Karena Parmusi ini kan kalau saya, Budi, dulu memang pernah di P3. Nah, Parmusi ini kan waktu dia belum menjadi ormas, dia menjadi partai, itu kan masuk di dalam P3. Kalau Saudara Hairul Badri itu saya lihat keterikatannya ketika Partai Muslim Indonesia itu dideklarasikan, itu HMI menyatakan dukungannya dulu. Ya. Jadi sebagai aktivis HMI, Saudara Hairul Badri itu punya keterkaitan juga dengan Parmusi, karena Parmusi itu didukung oleh HMI dulu waktu berdirinya. Saya kira begitu keterkaitan kita. Tapi sekarang ini marilah kita sadari bahwa saya memang dulu sejak awal kalau di Sumatera Utara itu, waktu Bang Hasrul Azwar memimpin Parmusi, saya sudah masuk di departemennya, Wakil Lestaris ya. Kemudian ada abang kita, Bang Adil Sirait dari Usuludin, dari YIN, menjadi ketua Parmusi, Sumut, saya juga masuk di dalamnya. Ya, sampai akhirnya saya sendiri yang menjadi ketua wilayah, walaupun ketua wilayah transisi lah waktu itu. Ya, untuk menghindari kevakuman saja, tugas saya adalah mengantarkan Parmusi Sumut untuk melaksanakan muswil. Dan alhamdulillah sekarang Parmusi Sumut telah punya ketua di, mungkin Saudara Hairul Badri tahu tuh, Bang Evi Bratamadia sekarang, Dr. Evi Bratamadia. Tapi saya ingatkan tahu, nih, kenal kali, Bu. kalau nanti kita berhenti tiba-tiba, kita ulang lagi ya. Kita masuk lagi. Ya. Soalnya Ya. 30 menit aja. Nah, jadi begitulah. Jadi saya ikut dalam beberapa kali muktamar, terakhir muktamar Batam itu, saya menghayati dan sedikit banyak tahulah perkembangan Parmusi. Jadi sekarang kita mendapat mandat ini, Saudara Budi, Bang Hairul Badri, untuk memimpin Parmusi di Binjai. Ada amanah yang mau kita bangun ini. Ya. Saya kira silaturahmi atau perkenalan dari saya itu dulu ya. Kita kenalan dulu Bud. Kita minta juga Oke. Bang Hairul Badri ini. Oke, Pak bicara Sugeng. juga, ya. Makasih Bud. Oke, terima kasih Ketua untuk pengantarnya ataupun sambutannya. Selanjutnya perkenalan lah kita ya. Harusnya ini kultum kan, cuman karena nggak ada yang menyampaikan kultumnya, kita langsung ini aja lah ya, langsung silaturahmi perkenalan lah ya. Atau baiklah, Mungkin- saya kultum lah. Boleh, silakan Pak Sugeng. Menyambut tahun baru Islam ya, Ya, 1442. Tapi kalau 1442 Hijriah. saya ceramah nggak bisa sebentar nih. Baik. Jadi saya akan mulai ya dengan satu pertanyaan dalam kaitan tahun baru Hijriah ini. Ya. Ada pertanyaan yang paling penting ketika kita
merayakan atau memperingati tahun baru Hijriah ini? Pertanyaan yang paling penting itu adalah sebetulnya ya, apa faktor terpenting, apa faktor paling fundamental yang membuat sebuah masyarakat itu bisa berubah maju? Ya, jadi di dunia ini kan ada puncak-puncak peradaban dunia ya. Dari mulai peradaban Sumeria yang paling tua, kemudian Mesir kuno, kemudian Yunani, kemudian Romawi, kemudian Islam sempat menjadi pemimpin peradaban, dan sekarang dipimpinlah peradaban dunia itu oleh Amerika dan Eropa. Jadi pertanyaannya, kenapa ada negara-negara atau masyarakat yang bisa maju sedemikian rupa? Tapi banyak juga negara-negara yang tertinggal jauh, mundur ke belakang. Bahkan ada negara yang punah. Gitu ya. Nah, pertanyaan sosiologisnya, apa faktor yang menyebabkan sebuah masyarakat maju dan berkembang? Dan apa pula faktor yang menyebabkan sebuah masyarakat itu mundur lalu punah? Kalau kita meminjam seorang sosiolog barat, ya Emerson, dia bilang maju dan berkembangnya sebuah masyarakat itu menurut sosiologi barat, ya itu ada 4 kemungkinan faktornya. Yang pertama, faktor kebetulan. Jadi kebetulan-kebetulan aja yang terjadi itu. Ya, kebetulan saja dulu Al-Fatih bisa mengalahkan atau merebut Konstantinopel, sehingga Islam pernah menguasai dunia. Kebetulan saja ada Renaissance di Barat ya, sehingga ditemukanlah mesin uap oleh James Watt, terjadi revolusi industri, ada proses modernisasi. Jadi prinsip yang pertama, kenapa sebuah masyarakat bisa maju dan berkembang? Karena kebetulan menurut sosiolog barat. Yang kedua, ada hukum-hukum sejarah. Jadi ada determinisme sejarah. Menurut pendapat kedua ini, masyarakat bisa maju dan berkembang itu memang ada siklusnya. Jadi seperti Indonesia ada siklus 20 tahunan, kata Nurholis Majid. Pertama kali berpikir tentang nasionalisme itu tahun 1908. Kemudian Sumpah Pemuda tahun 28. Kemudian proklamasi tahun 45. Kemudian jatuhnya Orde Lama tahun 66. Jatuhnya Orde Baru tahun 98. Itu sekitar 20 tahun. Ada siklusnya. Nah, ini juga pernah menjangkiti umat Islam. Menurut umat Islam, 7 abad Islam itu maju, 7 abad tenggelam, 7 abad bangkit lagi. Makanya kita berharap abad ke-21 Islam bangkit. Nah, jadi menurut prinsip ini, tak banyak yang bisa dikerjakan atau diintervensi. Memang dia sudah punya siklus seperti itu. Ibarat tumbuh-tumbuhan itu, ada pertama benihnya, kemudian dia tumbuh menjadi tunas, kemudian dia tumbuh batang, berdaun, berbuah, kemudian layu, lalu mati. Begitulah proses perubahan-perubahan masyarakat itu. Memang ada siklusnya. Ya sudah, kita tunggu aja waktunya. Kalau Islam bangkit nanti, ya nantilah pada abad ke-21. Ya. Nah, pendapat yang ketiga, faktor fundamental yang merubah sejarah manusia itu adalah faktor pemimpin. Jadi menurut pendapat ini, kalau Soekarno tak ada dulu, tak merdeka-merdeka Indonesia. Jadi pemimpinlah. Kayak kita, kalau kepala sekolahnya bagus, baguslah sekolah itu. Kalau presiden kita bagus, bagus Indonesia ini. Kalau presidennya tak bagus Indonesia ini. Ya. Kebetulan bertemu antara Rasulullah itu ya pribadi besar, maka bangkitlah Islam. Jadi faktor yang ketiga, kalau kita mau membangun masyarakat, kita harus temukan pemimpin-pemimpin. Kita harus cetak pemimpin-pemimpin baru. Itu faktor ketiga.
Nah, faktor yang keempat mengatakan, ini faktor yang terakhir, perubahan masyarakat itu sangat tergantung masyarakatnya sendiri. Mau setengah mati pun pemimpinnya, mau ada siklus determinisme sejarah, mau ada faktor kebetulan, kalau masyarakatnya tidak mau bangkit, tidak bangkit masyarakat itu. Jadi tergantung masyarakatnya. Nah, jadi ini. Jadi sekali lagi saya ulangi, ada 4 faktor yang menentukan perubahan atau hijrahnya itu ya. Pertama, kebetulan. Kedua, memang ada determinisme sejarah, faktor-faktor sejarah. Memang ada siklus perubahan. Yang ketiga, karena faktor pemimpin, pribadi-pribadi besar, tokoh-tokoh. Dan yang keempat adalah karena masyarakatnya mau berubah. Nah, sekarang bagaimana menurut Islam? Nah, menurut Islam itu jelas di dalam surat Ar-Ra'd 2 ayat 30 itu. Ayat yang sudah kita hafal betul. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tidak akan aku ubah nasib suatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak mau mengubahnya. Jadi dalam pandangan Islam, perubahan masyarakat itu tergantung kaum. Jadi tergantung masyarakatnya. Jadi objek perubahan itu masyarakat, tapi subjek perubahan itu juga harus masyarakat. Bukan faktor pemimpinnya. Kita masih ingat tuh ketika Rasulullah bersedih, dakwahnya nggak diterima. Lalu turun ayat Quran. Kewajibanmu itu adalah menyampaikan, kata Allah. Kau tidak bertanggung jawab terhadap perubahan masyarakat itu. Tugas rasul-rasul, tugas pemimpin itu adalah menyampaikan. Ya, itu disampaikan Allah kepada Rasulullah ketika Rasulullah bersedih. Ya, waktu itu dakwanya kurang berhasil. Begitu juga faktor siklus atau determinisme sejarah. Apalagi faktor kebetulan dalam Islam, tak ada kita mengenal kebetulan. Segala sesuatu punya maksud dan tujuan diciptakan Allah. Ya. Nah, itulah refleksi saya yang tiba-tiba ini disuruh Budi Kultum. Ya, jadi kawan-kawan sekalian, faktor yang paling fundamental menurut Islam dalam proses perubahan sejarah itu adalah faktor masyarakat itu sendiri. Jadi kalau kita mau membangun sebuah masyarakat, bangun manusia-manusianya. Betul bahwa pemimpin itu punya pengaruh, tapi dia bukan faktor yang utama. Kalau di Indonesia mungkin lah ya, tapi kalau di Jepang, masyarakat yang sudah mapan, mau jatuh bangun Perdana Menterinya nggak ada masalah. Masyarakatnya sudah stabil. Siapapun presidennya, ya nggak ada masalah.